Baik lagi di Generasi Mecin, ada Mbak Dia, ada Mbak Jen, dan juga Mas Panca. Mau ngomongin strategi di digital ya. Ada beberapa partai politik juga sekarang yang emang udah bikin account sosmed. Iya kan? Hampir semua sih. Kira-kira lebih efektif mana ya? Di promoin sama partai? Atau lebih mana sih yang menguntungkan, partai mempengaruhi artis atau si artis mempengaruhi partai secara suara? Secara suara sebenarnya dua-duanya sama saling menguntungkan nggak sih? Artinya si partai juga butuh exposure dari si fanbase-nya dari si artis itu juga, dan si artis juga butuh secara partainya untuk ini dia kan backup nama artisnya sendiri. Nah kalau untuk postingan-postingan lebih banyak mana sih kalau likes dari partai? Otomatis sih seharusnya yang artis harusnya lebih banyak sih dibanding, karena kalau secara normalnya kan orang jarang untuk nge-follow partai politik, tapi kalau untuk si sosok-sosok public figure pasti dia nge-follow kan. Oke, kalau public figure bikin image di digital sebagai ahli marketing digital juga. Untuk politik tuh ada strateginya lagi gimana sih? Untuk build image dan lain-lain, apalagi artis kan sebenarnya image secara looknya udah ada, misalnya Mbak Dia dengan film-filmnya, Mbak Jen juga dengan sinetron-sinetronnya. Harusnya sih strategi ada sih. Artis kayak misalnya mungkin Mbak Jen sebelumnya kan main di ngomong gratis nih Mbak Jen. Sini kan. Maksudnya sekarang kan sebenarnya platform sosial media bisa dipakai untuk memasarkan visi misi. Terus program-program apa yang pengen dijalanin sebagai caleg seperti apa, program-program itu menguntungkan sih. Strateginya juga bisa lebih mudah. Kalau zaman dulu kan sebelum sosial media lebih ribet nih. Tapi sekarang lebih mudah. Oke, ini kita minum dulu ya Mas ya. Oke, ini minuman saya nih. Wah, minuman saya banyak daunnya. Oh iya. Mojito yang sehat ya. Ini mojito ini ya, Melohito ya tadi apa? Lime Mojito. Lime Mojito organik ya ini ya. Lime Mojito. Basicnya ada lime, mint leaf, dan juga ada water. Oke, boleh nih. Seger juga nih. Oke, ini manis banget nih. Tersiksa aja. Ya. Ini haus ya. Coba sambil minum. Boleh. Silakan. Oke. Soal digital campaign, berapa banyak yang memanfaatkan mungkin dari yang di bisnis Mas Panca atau di industri digital yang memanfaatkan digital sebagai media untuk campaign sekarang? Di luar politik, karena sekarang dangdutan nggak boleh sih soalnya. Kalau di luar politik hampir semua sekarang udah menggunakan sosial media atau digital marketing secara baik ya. Oke, ini saya kan gaptek ya soal promo digital dan lain-lain. Kayak misalnya supaya lebih efektif campaign ini, kayak Mbak Dia kan Jakarta Timur, jadi nggak perlu lah ngambil suara orang di Jakarta Selatan atau di Makassar atau di luar Jakarta ya. Fokus di situ bisa nggak sih untuk mencari suara orang yang di situ aja? Bisa banget. Artinya sosial media itu kalau bisa dipakai di cara kita ngomong beriklan di sosial media, misalnya kita mau beriklan di salah satu platform Instagram lah ya contohnya. Misalnya Instagram ya. Misalnya Instagram. Atau Facebook lah. Nomor satu sekarang di mana? Nomor satu sekarang Facebook. Nomor satu Facebook. Facebook. Ada Facebook nggak? Aku sudah tidak aktif sayangnya. Aktifin lagi. Ada. Oke. Facebook sekarang masih di platform nomor 1, 2 ada di YouTube, dan Instagram ada di 4. Oke, let's say kita ngomongin di Instagram deh. Instagram dulu deh yang sering kita pakai. Instagram sendiri sebenarnya kalau kita mau berikan, jika digunakan tuh lumayan efektif banget. Artinya misalkan Mbak Jen atau Mbak Dia di dapilnya sendiri beriklan, ya itu kita bisa perkecil. Artinya targetnya sesuai, misalkan di Jakarta Timur, iklan itu hanya akan tampil di Jakarta Timur. Misalnya user yang emang bisa di-track sedetail itu ya? Lebih detail lagi bisa. Contohnya dari umur. Misalnya kita mau target pemilih kan sekarang umur 17 tahun. Ya udah, iklan itu hanya ditampilkan minimal dari 17 tahun, atau misalnya target 40. Ya udah, berarti iklan itu hanya muncul di 17 sampai 40 tahun. Misalnya Mbak Jen punya strategi wilayah Depok, ibu-ibu umur 25 sampai 35 bisa masuk ke user-user yang bisa. Berarti kan kalau kita ngomong ibu-ibu, berarti kita targetin lagi tuh. Gendernya berarti hanya perempuan, laki-laki enggak. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Justru malah minatnya bisa sesuai minat. Misalnya minatnya dia olahraga. Ini dari ilmuwan algoritma atau memang ada toolsnya sih? Ada toolsnya. Jadi Facebook dan Instagram, Facebook sama Instagram satu platform. Nah, dia punya tool sendiri untuk menentukan. Jadi mau targetnya umur berapa, bahkan penghasilan berapapun kita bisa sesuaikan. Oke, misalnya saya punya budget sekian juta, ini bisa masuk ke berapa
user gitu-gitu? Mungkin perbandingannya misalnya paling efektifnya adalah kayak kau ngomongin juta ya kan, ratusan juta kan tadi. Tapi simpel gitu, Pak. Misalnya kan Patra biasa main di konvensional. Ya. Contohnya kita main di flyer deh. Flyer. Dengan budget yang 1 rim flyer. Ya. Kalau kita main di digital, kita bisa dapat 100 kali lipat dibanding flyer. Oke. Dari budget yang konvensional ke digital, perbandingannya impressionnya lebih dapat banyak. Contoh kalau 1 rim kan 500.000 lah misalkan. 500.000, 1 rim itu kan 500 lembar. Dengan 500.000 kalau taruh di digital itu bisa dapat 5.000 sampai 50.000 reach. Oke, dan apakah caleg-caleg ini sudah melakukan strategi yang mengambil suara yang kayak gitu-gitu? Udah ada strategi ke situ atau baru tahu juga nih? Jadi sebenarnya sudah tahu, tapi mungkin ini pelajaran buat aku juga ya, masukan untuk aku juga gitu. Memang aku sebelumnya sudah tahu, sudah pernah ada tawaran untuk pakai digital campaign ini. Cuman karena aku melihat engagement aku kalau aku posting hal yang berbau-bau politik itu kurang. Jadi aku kayaknya lebih baik aku belusukan aja deh yang mungkin lebih murah gitu, lebih ekonomis gitu. Tapi ya sebenarnya mungkin fungsinya dari digital campaign ini kan dia ngasih strategi-strategi. Jadi ya mungkin kalau ada, mungkin itu yang aku mungkin agak sayangkan juga ya. Mungkin kalau aku ada waktu lebih bisa aku pakai, tentunya dengan pertimbangan pengeluaran juga gitu, masuknya dengan budget aku. Mbak Rajen? Kalau aku sih ya kurang lebih sama ya, maksudnya lebih mengkhususkan di ketemu langsung aja gitu. Karena kalau di daerahku, di dapilku tuh memang kebanyakan orang-orangnya itu yang menggunakan sosial media tuh hanya anak-anak mudanya aja gitu. Tapi justru orang tuanya tuh yang mereka lebih prefer untuk ketemu langsung, dengar langsung apa sih yang jadi visi misi gitu. Tapi kalau di 2019 ya Mas Panca ya, lebih efektif mana beriklan di spanduk atau baliho, print ad lah ya, yang di jalan-jalan dan warnanya jadi beda-beda gitu. Kalau hujan lusuh kainnya ya kan patah lah, malah jadi sampah visual gitu sekarang. Atau di digital sekarang orang-orang mana yang lebih efektif sekarang? Lebih efektif dua-duanya, pasti ada marketnya masing-masing sih sebenarnya. Artinya tetap ada market yang percaya dengan konvensional, tapi ada percaya juga yang artinya ada segmen yang digital milenial ini yang enggak yang kadang-kadang mereka nggak tertarik dengan yang cara-cara lama gitu kan. Artinya sebenarnya digital lebih punya efektif untuk marketnya yang di digital. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak sih sebenarnya? Beda market sih. Nah, untuk digital sendiri ada ini nggak sih digunakan masing-masing caleg untuk berdialog juga di Instagram ya, tiba-tiba ada orang di dapilnya yang DM. Ada yang komen langsung di foto, ada yang DM, terus ada yang yang memberi masukan-masukan gitu lewat Twitter. Ada juga yang bukan haters sih, cuman kayak memojokkan gitu. Ada juga? Pasti. Banyak sih, memojokkan sih enggak ya, tapi justru malah banyak yang DM ngasih info, Mbak saya juga di daerah Limo nih, main dong ke tempat kita gini-gini. Terus ada dia yang memang punya sanggar tari, terus itu yang kebetulan ada di daerah situ. Jadi ya justru malah informasi yang kita dapat kayak gitu ya. Interaksi di sosial media sudah ada yang jadi mulai ya. Habis ini kita mau lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Kebetulan caleg-caleg ini juga perempuan. Dan beberapa waktu lalu ada data yang sebenarnya dari caleg perempuan tuh masih kurang, belum memenuhi standar sekian persen yang dibutuhkan kan. Nah, apa perlu digenjot lagi soal peraturan ini? Habis ini saya mau nanya-nanya juga sama kedua caleg ini dan Mas Panca ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Match It.